Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Eko Bayu Prastio, Linda Dwi Kumalasari, dan Yayan Astriani ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teori dan sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangan masyarakat. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang A. Pengertian teori. Teori berasal dari kata teoria dalam bahasa Latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata thea dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau hasil pandang. Hasil pandang adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. B. Teori hukum dalam ilmu hukum. Yang pertama, teori hukum dalam arti luas. Teori hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan untuk menjelaskan sesuatu. Namun, tidak setiap pernyataan yang saling berkaitan dapat disebut sebagai teori. Sebuah teori ilmiah harus memiliki atau memenuhi berbagai syarat, seperti terbangunnya sebuah hipotesis yang hendak digumuli oleh teori tersebut, harus ada metode tertentu, dan seperangkat pernyataan yang konsisten dan dapat dikontrol. Yang kedua, teori hukum dalam arti sempit. Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner. Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi analisis, sedangkan dalam dogmatika, hukum merupakan eksplanasi teknik yuridis, dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi redaktif. Yang ketiga, teori-teori sosiologi hukum. Nah, dalam teori sosiologi hukum ini sebenarnya banyak, tapi saya hanya menjelaskan 4 saja, yang lain silakan dipahami di dalam makalah kami. Yang pertama, teori strukturalisme adalah teori yang berusaha untuk memahami aspek-aspek yang bertitik tolak dari pendekatan kepada masyarakat dalam bidang bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Kemudian juga dasar masyarakat yang menganggap subjek atau aktor bukan sebagai variabel bebas, tetapi lebih merupakan variabel yang tidak bebas, yang selalu dipengaruhi oleh struktur masyarakat dan struktur mana terdapat dalam pikiran alam bawah sadar masyarakat. Yang kedua, teori evolusi Darwin dan Herbert Spencer yang menyatakan bahwa seperti perkembangan makhluk hidup, suatu masyarakat juga berkembang dari yang sederhana menuju ke sistem masyarakat yang lebih kompleks. Yang ketiga, teori perjuangan dari Karl Marx, di mana masyarakat berkembang dari sistem masyarakat yang berjois, aristokrat, dan kapitalis yang berkelas-kelas, kepada sistem masyarakat tanpa kelas, keseluruhan organik yang kenyataannya lebih dari sekedar tahap perkembangan. Yang keempat, teori perkembangan hukum Pirintim Asorikin. Teori yang dikembangkan oleh Pirintim Asorikin adalah teori yang perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial lainnya yang disesuaikannya dengan tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Linda Dwi Kumalasari. Saya akan meneruskan video presentasi dari Eko Bayu Prastio, yaitu poin yang ketiga, kegunaan teori. Kebutuhan atau kegunaan teori sangat berkaitan dengan bahwa data sosial itu bersifat abstrak, tidak kasat mata, dan juga untuk mewarnai fenomena
yang berkembang di masyarakat masing-masing orang dalam analisis yang berbeda. Mengapa analisis yang berbeda? Karena dari setiap orang itu mempunyai analisis atau pendapat yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu teori di sini berperan sangat penting dalam menyatukan semua analisis-analisis atau pandangan-pandangan dari orang-orang yang menganalisis suatu peristiwa tersebut. Nah, maka dipergunakanlah atau diperlakukanlah teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis yang bisa diikuti dan diuji oleh banyak orang. Seperti itu. Selanjutnya ialah kegunaan sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangan masyarakat. Di sini sosiologi mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, sosiologi hukum berguna dalam memberikan dasar-dasar kemampuan bagi proses pemahaman secara sosiologis fakta sosial hukum yang beranak pinak di masyarakat. Maksudnya beranak pinak itu ya seperti mempunyai keturunan itu, terus mempunyai kerjasama, terus solidaritas, itu yang beranak pinak, maksudnya yang berkembang dari masa ke masa, dari keluarga ke keluarga yang lain dan yang lainnya. Terus yang kedua yaitu sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisis aktivitas kegiatan dalam masyarakat berhukum melalui penguasaan konsep-konsep dasar sosiologi baik secara mikro, meso, ataupun makro sosiologi hukumnya. Nah, seperti dari kegunaan teori tadi, yaitu juga sebagai alat untuk menganalisis. Nah, itu tadi. Sosiologi hukum juga berperan sebagai alat analisis. Nah, yang ketiga yaitu sosiologi hukum memberikan kemampuan dalam memprediksi dan evaluasi social facts yang berkaitan dengan hukum yang bersifat empiris, non-diktioner dan non-normatif. Selanjutnya, sosiologi hukum dapat mengungkap tentang ideologi dan falsafah yang berkristal mendasari cara berkembangnya dalam bermasyarakat, dalam berhubungannya masyarakat. Terus selanjutnya, mengetahui kenyataan stratifikasi yang timbul dari berkembangnya serta berpengaruh dalam hukum di masyarakat. Yang terakhir yaitu sosiologi hukum juga mampu memberikan tentang pengetahuan perubahan sosial hukum. Jadi sosiologi hukum itu sangat luas untuk perkembangan masyarakat, untuk memahami perkembangan masyarakat. Yang terakhir yaitu yang poin kelima, teori tentang perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum. Hukum dan perkembangan masyarakat ialah hukum berkembang dalam masyarakat. Itu bukanlah hukum yang statis, melainkan dinamis, yaitu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman yang ada di masyarakat tersebut. Terus, fungsi dari hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dapat juga dilihat dari perubahan pola pikir masyarakat itu sendiri dan juga berkembangnya pola pikir baru dari masyarakat setelah adanya putusan pengadilan tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi
teori masyarakat itu juga berkembang dan juga bisa dibuat sebagai alat untuk perkembangan masyarakat dan juga perkembangan hukum. Dari teori-teori yang sudah disebutkan saudara Eko tadi itu adalah hanya sebagian teori-teori saja. Masih banyak lagi teori-teori yang tidak bisa kami sebutkan. Di sini dari kami kelompok 7 dari saudara Eko, saya Lida Dwi Kemalasari dan juga Mbak Yayen. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila presentasi kami ada kekurangan atau kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan bersama. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.